hanya hukuman itu. Tinggal di dalammu di pagi hari laku, ramalan hidupku, urapanmu tempat hidup. Dari awal nyanyikan lagu ini. Atau rohku kau hidup dengan minyak baru, dengan minyak yang baru, urapiku sampai silakan kepada hamba-Nya. Mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Atau rohku kau hidup dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu di pagi hari rabu, ramalan hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu di pagi hari rabu, ramalan hidupku, urapanmu mengubah hidup. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu di pagi hari rabu, ramalan hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya adalah karena Roh Kudus, tidak ada yang lain Tuhan. Kalau hamba hari ini bisa berada di tempat ini pun semua adalah karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, Roh Kuduslah yang mengangkat, Roh Kuduslah yang memberkati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang hebat yang luar biasa. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, yang bersekutu dengan Roh Kudus, connect dengan Roh Kudus. Karena Engkau Allah yang hebat, karena Engkau Roh Kudus adalah kehidupan. Hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan untuk jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada. Saya yakin semuanya adalah anak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu kemarin saya berbicara tentang pentingnya kehidupan saudara dan saya harus dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya sesuai dengan peta zaman bahwa saudara dan saya hari ini berada di zamannya Roh Kudus. Ada 3. Kalau kita lihat dalam peta zaman 2000 yang pertama adalah zaman Bapa, zaman Allah Bapa, Yahweh, Elohim, Eloah. Itu adalah zaman yang pertama. Itu sudah berlalu. Zaman yang kedua adalah zaman anak, atau yang kita sebut sebagai zamannya Yesus, Yeshua Hamasia. Itu sudah berlalu juga. Zaman yang ketiga ini adalah zaman Roh Kudus, Ruach HaKodes.
Saudara, kita ini ada di dalam zaman Ruach HaKodes, zaman Roh Kudus, di mana karya Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau di dalam zaman Bapa, di dalam zaman Anak, Roh Kudus itu ada, tetapi tinggal di dalam kehidupannya Bapa, kehidupannya Anak itu sendiri. Nah, tetapi pada waktu di zaman Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Sebagai ayat pembuka, kita coba lihat di dalam Roma 8 ayatnya ke-14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dengar baik-baik. Semua orang, siapa saja yang hari ini ada yang mendengar firman Tuhan bilang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam khotbah yang lalu saya sudah singgung bahwa Alkitab dalam terjemahan World Translation menulis bukan dipimpin, menulis bukan lead, tetapi adalah guided. Guided itu adalah dituntun. Kalau dipimpin ada di depan kita, betul? Tetapi kalau dituntun ada di sebelah kita. Nah, Roh Kudus perannya adanya di sebelah kita. Firman Tuhan bilang, semua orang yang dituntun sama Roh Allah, yang dituntun sama Roh Kudus adalah anak Allah. Kalau hari ini kau bilang bahwa Pak, saya anak Allah, Pak. Yes. Bukti dari engkau anak Allah, engkau harus dipimpin, harus dituntun sama Roh Kudus. Pak, saya udah Kristen, Pak. Udah terima Yesus, Pak, sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Engkau tidak dipimpin sama Roh Allah. Oh, engkau bukan anak Allah, tapi statusmu anak Allah. Engkau benar disebut anak Allah, tetapi engkau belum menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa, ada suratnya supaya kita menjadi anak Allah, tetapi belum anak Allah. Baru statusnya adalah anak Allah. Ada surat kuasanya untuk membuat saudara dan saya menjadi anak Allah. Tapi satu surat itu diterima, kita belum menjadi anak Allah. Kapan menjadi anak Allah, Pak? Pada waktu saudara dan saya dituntun oleh Roh Kudus, engkau menjadi anak Allah. Kalau nggak dituntun, Pak, jadi Kristen status. Berapa banyak hari ini kita menjadi Kristen status? Disebutnya Kristen. Ya, benar, saya orang Kristen, betul. KTP saya Kristen. Saya orang Kristen, nggak mungkin nipu. Dia nipu juga. Kenapa? Statusnya Kristen. Maaf, hari ini saudara saya di tempat ini, yang terpenting adalah harus menjadi anak Allah, bukan status. Statusnya apa, Pak? Suami, tapi tidak bertanggung jawab. Hanya status saja. Status saya pendeta, yes. Jabatan saja pendeta semuanya, tapi hidup harus sesuai dengan firman. Hari ini kita harus bisa membuat status ini menjadi anak Allah dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kita dituntun sama Roh Allah, baru kita menjadi anak Allah. Kalau nggak dituntun gimana? Bukan anak Allah, statusnya betul anak Allah. Ada di gereja nggak? Yes, dia bisa ada di gereja. Yes, dia bisa main musik. Yes, dia bisa jadi WL. Yes, dia bisa khotbah juga. Tapi belum tentu dia anak Allah. Banyak pendeta, kenapa bisa murtad? Karena belum anak Allah. Statusnya pendeta. Maaf, kalau sampai ada pendeta yang murtad, Yesus itu adalah nabi. Dia changing agamanya. Dia Kristen status, bukan Kristen sejati. Kristen sejati harus menjadi anak Allah dalam hidupnya. Hari ini dia ada di mimbar, dia cerita soal Kristen, dia cerita soal Yesus. Pada waktu dia ada di mimbar yang lain, dia jelek-jelekin mimbar Yesus. Pasti bukan anak Allah. Yuk, hari ini kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Sampai akhirnya Musa di dalam perjalanannya mau membawa bangsa Israel buat keluar dari tanah Mesir. Dia nggak berani kalau nggak dituntun sama Roh Kudus. Keluaran 33 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika Rohmu tidak ada dalam kehidupan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau Roh Tuhan tidak menuntut saya, maaf, kata Musa, jangan suruh saya buat beranjak dari tempat ini. Jangan suruh saya pergi, jangan suruh saya bergerak. Karena Musa tahu, pada waktu dia bergerak tanpa bimbingan Roh Kudus, dia pasti akan gagal. Amsal mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya adalah maut. Permasalahannya kita nggak pernah tahu sampai ujung akan ada apa. Kalau kita tahu sampai ujung ada apa, kita bisa preparation. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu. Musa pun sama. Maka itu dia bilang, kalau Roh Kudus sudah dalam hidup saya, jangan suruh saya sampai ke ujung itu. Karena Musa tahu pasti akan gagal. Karena banyak orang yang hari ini melihat bahwa Pak, jalannya lurus, Pak, jalannya sudah baik,
Pak. Pak, ini bagus Pak, luar biasa Pak. Tapi ujungnya mengalami kesesatan, kebinasaan dalam hidup kita. Agar ujungnya kita tahu adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan, cuma satu, harus dituntun sama Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak dituntun sama Roh Kudus, Anda tidak akan pernah bisa sampai ujung. Bahkan Anda tidak bisa melihat di ujungnya ada apa. Tahu tidak, masalah problem dalam hidup kita, kadang-kadang kita bilang, loh kenapa begini? Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat sampai ujung. Kalau kita bisa lihat sampai ujung, apa yang akan terjadi? Oh, berbeda. Maka itu, saudara, pemazmur Daud, dia punya seorang yang bernama Nathan yang bisa melihat sampai ujung. Dan Nathan connect dengan Tuhan pasti. Connect dengan Roh Kudus. Yang bisa lihat sampai ujungnya apa? Kadang-kadang kita nyalain Tuhan, Tuhan kenapa seperti begini Tuhan? Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat sampai ujung. Mengapa kita nggak bisa lihat sampai ujung? Karena kita tidak connect dengan Roh Kudus. Pada waktu kita connect dengan Roh Kudus berbeda sekali. Roh Kudus ini luar biasa. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang di luar dari nalarnya manusia. Dia bisa melihat sampai ujungnya apa. Ujungnya terjadi apa. Dari awal dia tahu, oh ujungnya seperti ini. Pada waktu kita memilih A, ujungnya seperti begini. Pada waktu kita memilih B, ujungnya seperti begini. Connect dulu sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dipimpin sama Roh Kudus. Pada waktu kita dipimpin sama Roh Kudus, kita bisa lihat ujung dalam kehidupan kita. Akan terjadi apa sih pada waktu kita dipimpin sama Roh Kudus, dituntun sama Roh Kudus? Mazmur 51 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada. Daud tahu yang berharga dalam hidupnya dia adalah Roh Kudus. Roh yang kudus ini paling berharga. Kenapa? Karena Roh Kudus ini membimbing, menuntun dia. Sekalipun aku ada di lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada rohnya Tuhan dalam kehidupannya dia. Karena Daud menyadari satu langkah di hadapan kita adalah maut. 1 Samuel 20 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Jonathan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dengan maut. Jaraknya satu langkah. Kalau nggak benar-benar dituntun sama Roh Kudus, kita pasti salah jalan. Tanpa pimpinan Tuhan, maut. Langkah ini cuma 3, kiri, kanan, atau lurus. Jaraknya satu langkah hanya dengan maut. Berarti bisa salah. Pada waktu kita ke kanan, ternyata harusnya lurus. Pada waktu kita ke kiri, ternyata harusnya kanan. Tanpa tuntunan Roh Kudus, pasti lirut terus. Harusnya ke kanan, dia ke kiri. Harusnya lurus, dia belok. Penting hari ini, saudara dan saya harus dituntun sama Roh Kudus. Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego dituntun sama Roh Kudus. Yunus dipimpin sama Roh Kudus, dituntun? Yes, dituntun. Tapi Yunus enggan dituntun. Hati-hati. Tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah sebuah keputusan kita. Yunus dipimpin sama Roh Kudus, dipimpin awalnya, dituntun awalnya. Datang firman, Pak. Oh, datang firman, bukan tidak datang firman. Tuntunan Roh Kudus, dia nggak mau jalan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau dengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Kalau kau mendengar suara Roh Kudus, kalau kau mendengar Roh Tuhan dalam hidup kita, ada firman yang mau dalam hidup kita, jangan keraskan hidup kita. Dituntun sama Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa dalam hidup kita. Kalau ada suara Tuhan hari ini, kita dengar tuntunannya, jangan keraskan hati kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Roh Kudus luar biasa. Petrus, dia khotbah di 3.000 orang, bertobat semuanya. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roh Kudus punya peran yang dia mau kerjakan di dalam kehidupan saudara saya hari ini. Yohanes 14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolongnya huruf besar, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, firman Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa. Ini adalah sebuah perkataan Yesus pada waktu dia mau meninggalkan murid-muridnya. Dia ngomong sama murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Jadi gini, Roh Kudus
1 bulan, 5 bulan, 1 tahun. No, firman Tuhan bilang menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Everlasting. Berarti sampai dunia ini tidak ada, Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan saudara saya. Firman Tuhan bilang penolong ini dari Tuhan akan menyertai kita. Menyertai kita itu dia menuntun kita. Pada waktu kita pass away, pada waktu kita mati, tubuhnya kita tergeletak. Tahu tidak? Penolong itu nuntun. Sampai apa? Sampai kepada Bapa di surga. Ini luar biasa. Dituntun sama Roh Kudus. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Pak, pada waktu pass away, Roh Kudus yang mana, Pak? Roh Kudus ada bersama dengan roh kita. Maka itu dia menjagai roh kita. Dan dia tuntun sampai ke Tuhan. Maka itu tidak heran ada kepastian keselamatan. Malaikat maut, jangan jemput dia. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kalau yang nggak ada Roh Kudus gimana? Disikat langsung. Roh Kudus menyertai kita. Istilah kasarnya, dia nggak yang namanya pegang kita. Dia selalu tuntun kita. Saat kematian pun dia tuntun. Maka itu Daud bilang, sekalipun aku ada di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Roh Kudus tuntun dia. Sebelajar ini saya nangis. Kenapa? Ini luar biasa. Saya punya sebuah keyakinan. Keyakinannya apa? Dalam diri saya ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan tuntun saya. Untuk apa? Sampai kepada Bapa. Roh Kudus yang membantu kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, aku memberikan seorang penolong. Yang namanya penolong, maunya nolong. Gak ada kata lain. Pokoknya kalau ada kesusahan, dia maunya tolong. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, dia maunya tolong. Tidak percaya sama Yesus, dia mau tolong orang itu. Supaya bisa percaya sama Yesus. Pak, tolong doain suami saya, Pak. Saya bingung, doain suaminya supaya apa? Supaya terima Yesus. Tahu tidak? Mendingan saudara saya doa sama Roh Kudus. Roh Kudus jamah suami saya. Peran Roh Kudus itu bukan saya. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Maaf, firman yang saya beritakan pun belum tentu bisa mengubah orang. Tapi Roh Kudus bisa mengubah. Karena firman. Semua karena Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong dalam diri kita. Dan dia membantu kita. Peran Roh Kudus luar biasa. Roma 8 ayat 24. Demikian juga Roh membantu kita dengan baik-baik. Roh ini tugasnya, Roh Kudus ini membantu kita. Maaf, Roh Kudus bukan pembantu, tapi dia punya tugas membantu kita, menolong kita. Dia seorang penolong, tapi bukan seorang pembantu. Jadi jangan nyuruh-nyuruh Roh Kudus. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan dalam sebuah pelayanan, ayo Roh Kudus, terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Roh Kudus bukan pembantumu. Jangan nyuruh-nyuruh Roh Kudus. Roh Kudus, ayo dong. Mana nih Bapak saya kok belum bertobat? Roh Kudus, ayo dong. Anda nggak boleh nyuruh Roh Kudus. Hormati dia. Dia pribadi. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan pada waktu engkau pass away, bisa sampai ke Bapa. Karena Roh Kudus adalah hidup kita. Terlalu sangat luas, terlalu sangat dalam sekali. Pembahasan ini mau saya bahas sampai kapanpun juga nggak akan berakhir. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dengan baik-baik. Peran Roh Kudus adalah dia sebagai penolong. Berarti kalau saudara saya punya masalah, punya problem, punya beban, punya apapun juga yang hari ini yang tidak terselesaikan, dengan baik-baik, yang membantu saudara saya sampai masalahmu selesai adalah Roh Kudus, bukan pendeta, bukan doa pendeta. Kita udah bingung harus seperti apa. Kita udah nggak tahu harus jalannya kiri, jalannya kanan atau apapun juga. Dengan baik-baik, Roh Kudus itu membantu saudara saya untuk menemukan jalan yang terbaik, untuk menemukan mujizat, kemuliaan, kuasa, pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara saya hari ini. Dan yang melakukan semuanya siapa? Roh Kudus. Sampai kita sembuh, sampai kita diberkati, sampai kita bisa menikmati kasihnya Tuhan. Itu semua adalah karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan sebuah jaminan. Untuk semuanya itu harus terjadi, untuk semuanya itu harus ada Roh Kudusnya sebagai jaminan. Udah bingung, udah stres, pas saya depresi, pas saya stres, pas saya nggak tahu lagi bagaimana lagi Pak. Sakit, udah menau dan lain-lain semuanya Pak. Dengan baik-baik firman Tuhan bilang, kita tidak tahu harus bagaimana kita berdoa, tetapi Roh itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dia mau berdoa untuk kita. Saya terbatas. Pak Andri, saya harus bagaimana Pak? Doa. Doa itu bagaimana Pak? Saya udah bingung Pak. Udah doa puasa, sampai puasa doa Pak. Tapi dengan baik-baik. Tetapi Roh itu sendiri berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada satu pribadi, namanya Roh Kudus. Pak, saya udah bingung
mau bagaimana? Nggak pusing, Anda bingung. Anda mau bingung, Anda mau stres atau apapun juga. Tapi Roh Kudus akan berdoa buat kamu kepada Allah. Berhasil nggak doanya? Berhasil. Kenapa? Karena ada jaminan. Karena Roh Kudus sebagai jaminan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi yang kita doakan dan yang kita pikirkan, firman Tuhan bilang semuanya terbatas. Apa yang Anda minta, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda pergumulkan di dalam doamu dan di dalam pikiran kita, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan, firman Tuhan bilang semuanya itu terbatas. Nah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri saudara dan saya, di dalam kita. Kuasa apa itu? Tidak lain tidak bukan Roh Kudus. Ada kuasa yang bergerak dalam hidup kita. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus sebagai sebuah jaminan sampai itu semua terjadi dalam diri kita. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Demikian firman apa? Tetapi Allahnya yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengkaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Berkat anugerah kuasa mujizat telah disediakan bagi kita. Ada suatu kuasa yang bergerak dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang menyediakan semuanya, seluruhnya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.